Oke, jadi nomor 40. Perhatikan gambar berikut ini mengenai kejadian leher botol atau bottleneck event. Jadi untuk bottleneck event ini maksudnya adalah kejadian evolusi, ya adanya kematian atau tidak kematian disebabkan oleh nggak bisa berkembang biak pada suatu populasi. Jadi karena nggak bisa berkembang biak, otomatis tidak akan terjadi keturunan. Kalau misalnya nggak punya keturunan, otomatis suatu populasi tersebut akan lama-kelamaan presentasi jumlah populasi tersebut makin berkurang, ya kan? Karena jumlahnya berkurang, maka presentasi jumlah populasinya juga berkurang. Nah, untuk option yang A, langsung aja kita bahas jawabannya. Yang A, kejadian leher botol menyebabkan berkurangnya ukuran populasi secara drastis. Jawabannya itu betul. Nggak bisa pointer. Jawabannya betul. Kenapa? Kalau misalnya kita lihat di sini, awalnya nih populasinya kayak gini ya kan. Awalnya rata. Tapi setelah terjadinya leher botol, kemudian populasinya tuh langsung turun drastis. Ya kan, lihat dari grafiknya, dia langsung turun drastis. Maka jawabannya betul ya. Jadi kejadian leher botol atau bottleneck event menyebabkan berkurangnya ukuran populasi secara drastis. Untuk yang B, titik C, berarti yang ini, titik C itu. Titik C merupakan masa di mana hanyutan genetik. Hanyutan genetik adalah proses bebas menghasilkan perubahan acak pada frekuensi sifat suatu populasi. Akan memiliki pengaruh paling besar pada populasi. Jawabannya betul. Jadi, kalau bisa dilihat pada titik C, ini dia merupakan ukuran paling kecil dari bottleneck event. Jadi C ini udah paling kecil banget. Dia udah nggak bisa lebih rendah lagi. Karena kalau misalnya makin rendah, dia itu masuknya ke sini. Punah. Jadi cukup sampai titik C. Jadi titik paling rendah. Nah, ketika misalnya dia udah di titik C, kemungkinan nantinya dia akan bisa bangkit lagi atau recovery. Gitu. Contohnya, misalnya nih, di awal populasi, itu misalnya jumlahnya itu ada 1.000 individu. Kemudian terjadinya bottleneck event, terjadinya penurunan jumlah populasi, misalnya menjadi 100. Kemudian kalau misalnya dia makin lama makin turun, ya titik C di bawah titik C, maka nantinya bakal nol, bakal punah. Tapi nantinya dia akan recovery kembali, misalnya jadi tetap 1.000 lagi, bisa. Tapi misalnya awalnya spesiesnya ini berbeda-beda. Misalnya spesies A, ada spesies C, B, ada spesies C. Tapi ketika nantinya terjadi bottleneck event yang mengakibatkan dua spesies ini mati, maka nanti yang akan masih tetap bertahan hidup itu cuma A. Meskipun jumlahnya tetap 1.000, tapi cuman populasi A yang bisa bertahan hidup. Karena untuk B dan C-nya itu mati. Kemudian yang C, populasi di periode B kemungkinan besar lebih heterogen dibandingkan periode A. Jadi kalau heterogen itu berarti berbeda-beda ya. Kalau homo berarti baru sama. Yang B lebih heterogen atau dibandingkan dengan A, jawabannya adalah salah. Kayak yang udah Miss bilang sebelumnya,
Kalau di periode A, itu kan ada spesiesnya itu lebih heterogen. Ada A, B, C, D. Kemudian terjadinya bottleneck event yang mematikan spesies B, C, dan D. Misalnya mati. Maka ketika mati, yang nantinya akan bertahan hidup itu cuma spesies A. Meskipun nantinya dia akan mengalami reproduksi, terus jumlah keturunannya meningkat menjadi kembali 1000, tapi yang tetap bertahan, tetap yang ada pada suatu habitat tersebut itu cuma spesies A aja. B, C, D-nya udah mati, udah nggak ada. Gitu. Jadi kalau yang A itu lebih heterogen karena awalnya spesiesnya banyak, justru yang B itu malah penurunan jenis spesies. Spesiesnya malah lebih nggak beragam. Cuma ada satu doang. Berarti jawabannya salah. Harusnya populasi di periode A yang lebih heterogen ya gitu. Untuk yang D, individu-individu yang ada pada periode B akan lebih bertahan menghadapi kejadian leher botol yang mungkin terjadi di masa depan. Jawabannya ini juga salah. Jadi, maupun di periode A ataupun di periode B, bottleneck event itu dia itu tetap menyerang siapapun. Meskipun dia siapapun, maupun itu spesies A, spesies B, C, D, siapapun, dia akan menyerang suatu tempat tersebut. Jadi B itu tidak mungkin bisa bertahan karena maupun A maupun B itu tetap terjadi terjadi leher botol atau bottleneck event. Jadi kalau kejadian leher botol itu biasanya dia nggak pandang bulu, maupun spesiesnya beragam, maupun spesiesnya itu nggak beragam, maupun heterogen, homogen, itu nggak berarti suatu periode itu lebih tahan gitu, enggak. Gitu, Halet. Sampai sini ada yang nanyain? Belum. Tapi Miss, kalau misalkan kan dia sebelumnya udah berhasil ngelewatin bottleneck event yang pertama. Terus aku kirain aku tuh kalau yang bakal di bottleneck event kedua atau seterusnya itu, dia kan kayak udah terbiasa gitu. Oh, enggak. Jadi dia tetap apa namanya? Tetap bisa mati juga. Kalau misalnya tetap dia masih bertahan, itu namanya bukan bottleneck event, tapi seleksi alam. Biasanya kalau seleksi alam, itu masuk ke dalam evolusi. Jadi kalau seleksi alam, kalau misalnya dia yang bisa bertahan, dialah yang masih tetap hidup dan dia akan terus bertahan. Itu baru seleksi alam. Jadi beda sama bottleneck event, itu Halep. Dapat dipahami? Bisa, Miss. Bisa dilanjut ya. Oke, nomor 39. Jadi kan anggota gerak atas pada manusia dan kelelawar itu memiliki struktur kerangka yang hampir sama. Kalau misalnya dilihat tetap ya jarinya ruas apa namanya nih, jari-jari itu tetap 5, ada 5. Ini adalah rangka tangan pada manusia, ini pada kelelawar, ini pada paus. Struktur kerangka yang hampir sama, sementara struktur yang sama pada paus memiliki proporsi dan bentuk yang sangat berbeda. Kalau ini 5, yang ini agak-agak berbeda ya.
gambar apa namanya rangka tangannya. Namun, data genetik menunjukkan bahwa ketiga jenis organisme tersebut itu mengalami divergensi dari suatu nenek moyang bersama pada waktu yang lebih sama. Divergensi itu penyebaran. Berarti penyebaran dari nenek moyang yang sama pada waktu yang kurang lebih sama. Nah, manusia dan tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Yang A, manusia dan kelelawar berevolusi di bawah tekanan seleksi, sementara paus tidak. Jawabannya adalah salah. Kenapa salah? Karena semua makhluk hidup, semua organisme itu pasti mengalami tekanan seleksi. Jadi seleksi itu maksudnya kayak berevolusi gitu. Nanti Halet bisa lihat-lihat sendiri di Google apa itu evolusi. Maksudnya contoh-contoh dari evolusi tersebut seperti apa. Karena semua makhluk hidup biasanya itu melakukan evolusi. Berarti dia melakukan tekanan seleksi. Jadi paus juga pastinya mengalami tekanan seleksi ya. Berarti jawabannya salah. Kemudian yang B, anggota gerak atas merupakan morfologi yang adaptif pada manusia dan kelelawar, namun tidak pada paus. Jadi kalau adaptif, itu maksudnya adalah beradaptasi, kayak misalnya menyesuaikan diri. Jadi anggota gerak atas misalnya kan tangan tuh, bagian tangan. Jadi bagian tangan itu beradaptif atau beradaptasi misalnya kalau manusia, misalnya ini manusia tangannya itu adaptif untuk memegang, ya kan? Misalnya untuk mengambil apa tuh fungsi dari tangan. Kalau kelelawar berarti untuk terbang, ya kan? Anggota gerak atasnya. Sedangkan kalau untuk paus untuk apa? Karena hidupnya di laut untuk berenang. Sama halnya seperti ikan gitu. Jadi siripnya adalah untuk apa namanya? Untuk bisa berenang gitu ya. Berarti ini jawabannya salah ya, karena paus pun anggota gerak atasnya itu adaptif untuk berenang. Gitu. Nah, yang C, bentar. Yang C, seleksi alam di lingkungan akuatik menghasilkan perubahan signifikan pada anatomi paus. Jawabannya betul. Jadi gini, kan di awal soalnya itu kan dibilang kalau gerak atas pada manusia sama kelelawar itu kan strukturnya itu hampir sama. Kalau misalnya dilihat hampir-hampir sama ya kan. Hampir-hampir sama, tapi tidak begitu dengan paus. Karena kenapa? Karena paus menyesuaikan diri di habitatnya, di akuatik atau di air. Kalau misalnya tangannya paus bentuknya seperti kelelawar, itu nggak akan bisa digunakan untuk berenang. Begitupun kalau misalnya rangka paus itu seperti manusia, itu nggak bisa digunakan untuk berenang. Sehingga Tuhan menciptakan bentuk rangka yang seperti ini ya untuk berenang. Jadi menghasilkan perubahan signifikan pada anatomi paus. Ya, jadi hidup di air atau di akuatik, maka tangannya itu atau anggota gerak atasnya itu harus sesuai dengan lingkungan atau habitatnya. Seperti itu. Dapat dipahami, Halat? Ada yang mau tanyain?
Aman, guys. Lanjut ya. Nomor 38. Oke. Yang D belum dibahas. Udah dibahas. Yang mana? Yang oh D. iya. Oh iya. Yang D. Laju mutasi pada paus berlangsung lebih cepat dibanding manusia dan kelelawar. Jawabannya ini salah. Karena kalau kita lihat pada soal, di sini ketiga jenis organisme tersebut itu mengalami divergensi dari suatu nenek moyang bersama pada waktu yang kurang lebih sama. Kalau misalnya dia mengalami divergensi itu waktunya untuk kurang lebih sama, otomatis itu juga mutasinya itu kurang lebih sama. Gitu. Kalau misalnya waktu kurang lebih sama, maka waktu mutasi juga ikut kurang lebih sama. Berarti jawabannya salah. Ya, bisa dilanjut ya. Bisa, Miss. Oke. Nomor 38. Perubahan morfologi spesies seiring waktu merupakan salah satu bukti dari seleksi alam. Nah, yang tadi nih seleksi alam. Seleksi alam itu kayak evolusi. Jadi evolusi itu dibagi jadi dua. Jadi ada seleksi alam. Kemudian ada hanyutan genetik. Yang tadi di awal tuh kan ada hanyutan genetik. Jadi ini evolusi. Nah, perubahan morfologi ini merupakan salah satu bukti seleksi alam. Sebagai contoh, seorang peneliti mengukur dan membandingkan panjang paruh serangga pemakan biji di area yang memiliki spesies introduksi atau Florida pusat dan yang tidak, Florida Selatan. Spesies introduksi adalah spesies pendatang yang sebelumnya tidak ditemukan di area tersebut. Jadi spesies introduksi adalah spesies pendatang yang sebelumnya nggak ada. Panjang paruh kemudian dibandingkan dengan spesimen museum yang dikumpulkan sebelum spesies introduksi dikenalkan di Florida. Konsumsi biji oleh serangga lebih efektif jika panjang paruh sesuai dengan kedalaman lokasi biji pada buah. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada dua tumbuhan nih. Ada balloon vine sama golden rain. Jadi ini keduanya adalah tumbuhan. Kita tulisnya di sini habitat A, yang ini habitat B. Jadi di habitat A yang tumbuh itu balloon vine, kalau misalnya di habitat B golden rain ya. Nah, di sini juga kita lihat grafiknya adalah rataan panjang paruh spesimen museum. Jadi ini rataan panjang paruh dari serangga ya. Rata-ratanya di sini nih, menunjukkan di sini panahnya di sini, sedangkan ini di sini. Per mm. Kalau misalnya kita lihat di sini rata-ratanya adalah 8,5 karena panahnya di sini. Kalau ini kurang lebih kita pakainya 9 aja. Karena lama-lama dia makin menjorok ke sini. Nah, kalau misalnya kita udah tahu panjang rata-rata dari paruh serangga, kalau misalnya bentuk paruh serangga itu makin panjang, misalnya ini adalah paruh lebih panjang. Kalau misalnya paruh lebih panjang, itu berhubungan dengan makanan yang ia makan. Ya enggak, kalau misalnya paruhnya lebih menyesuaikan dengan makanannya gitu misalnya. Kalau misalnya dia paruhnya panjang nih ya, berarti bunga atau bunga itu kan punya sari, berarti sarinya itu tuh terletaknya tuh lebih dalam. Karena paruhnya panjang menyesuaikan.
Lebih dalam ya kan? Kenapa lebih dalam? Jadi bisa dijangkau oleh serangga yang paruhnya juga panjang. Gitu. Sedangkan kalau misalnya yang bunga golden rain ini lokasi dari sari bunganya itu lebih dangkal. Sehingga masih bisa dijangkau oleh serangga yang paruhnya pendek. Gitu. Nah, kemudian untuk tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Yang A, karakter panjang paruh menentukan kesuksesan reproduksi serangga pemakan biji. Jawabannya betul. Contohnya adalah misalnya gini. Dihapus. Misalnya, di sini itu kan sari bunganya itu lebih dalam, sehingga yang bisa bertahan hidup itu cuman burung-burung yang paruhnya panjang. Kita contoh paruhnya seperti ini deh. Berarti kira-kira yang bisa bertahan hidup itu paruh yang pendek kah atau yang panjang kah? Yang panjang. Yang panjang. Berarti kalau misalnya yang paruh pendek ini hidup di habitat yang A, yang cuman ada tumbuhan balloon vine, berarti dia nggak bisa bertahan hidup, ya nggak? Iya. Iya. Sedangkan kalau misalnya di sini, di habitat B, golden rain, ada paruh pendek dan ada paruh panjang. Kira-kira paruh pendek itu kan tetap pasti ya bisa bertahan hidup. Kira-kira yang paruh panjang itu bisa bertahan hidup juga nggak? Masih bisa. Kalau misalnya kita lihat juga di sini, ya masih bisa bertahan hidup. Jadi karakter panjang paruh itu menentukan kesuksesan reproduksi serangga pemakan biji. Jawabannya betul. Option yang C, spesies yang berada di area tanpa tumbuhan introduksi atau tumbuhan pendatang tadi ya, dibilangnya. Pendatang yang sebelumnya belum pernah ada. Itu tidak mengalami perubahan panjang paruh. Jawabannya betul. Ya, jadi maupun paruh itu panjang paruh itu nggak berhubungan sama bunga yang hidup di sana. Gitu pokoknya. Kalau untuk yang C, biji dalam buah yang dihasilkan oleh golden rain itu terletak pada lokasi yang lebih dalam dari biji buah relatif terhadap tumbuhan balloon vine. Tadi yang mana yang lebih dangkal, yang mana yang lebih dalam? Betul atau salah? Jawabannya? Salah, karena harusnya golden rain itu lebih dangkal. Lebih dangkal. Sini lebih dalam. Oke, betul. Yang D, isolasi reproduktif terbentuk antara populasi serangga di Florida Selatan dengan populasi serangga di Florida Pusat. Jadi isolasi reproduktif adalah hambatan yang dialami organisme untuk melakukan perkawinan silang. Jawabannya itu salah. Jadi misalnya gini, kalau untuk di Florida Selatan kan misalnya adalah balloon vine. Balloon vine itu biasanya dia mekar
kita perumpamaan misalnya di bulan Mei. Bunga mekarnya ya. Kalau golden rain yang di Florida Selatan, mekarnya itu di bulan Juni. Untuk waktu mekarnya aja, itu dia berbeda. Nah, karena kenapa kita melihat dari waktu mekar dari tumbuhan? Karena biasanya serangga itu dia bereproduksi saat banyak makanan. Berarti saat saat bunga itu mekar, ya kan? Karena kan banyak makanan. Maka dia pun bersamaan dengan reproduksi di bulan ini, ya kan? Nah, di sini reproduksi juga di bulan Juni. Berarti mereka punya perbedaan reproduksinya kan? Ini di bulan Mei, ini di bulan Juni gitu. Jadi beda. Terus juga dari perbedaan tumbuhan, terus perbedaan musim kawinnya, musim mekarnya juga beda. Ya kan, karena serangga itu bereproduksi ketika banyak makanan, berarti ketika bunga itu mekar. Berarti jawabannya betul deh, bukan salah. Kan karena hambatan. Berarti karena perbedaan dari musim kawinnya, maka akan terjadinya hambatan untuk mereka itu kawin silang, ya kan? Ya, betul nggak? Kalau misalnya di sini sama-sama bulan Mei gitu, misalnya golden rain juga mekar di bulan Mei. Karena kalau misalnya mereka sama-sama di bulan Mei, itu bisa masih ada kemungkinan mereka untuk kawin silang. Karena waktu kawinnya itu sama, tapi kan ini dia waktu kawinnya berbeda karena bunga mekar di waktu yang berbeda juga. Jadi tergantung makanannya kan ya, Miss? Iya, betul. Jadi tergantung dari mekarnya. Baru si serangga tersebut bisa kawin. Karena biasanya untuk persiapan, kalau dia punya anak tapi dia nggak punya makanan, anak-anaknya kasihan bakal mati. Jadi serangga juga memikirkan hal tersebut. Gitu, dapat dipahami ya. Kita lanjut. Nomor selanjutnya. Perhatikan gambar berikut mengenai perubahan alel yang terjadi pada sebuah populasi. Nah, ini udah bahas kata-kata baru nih, alel. Jadi gen, nanti Halep bisa cari sendiri gen itu apa. Jadi biasanya kalau gen itu ada di kromosom, ada di manusia. Nah, biasanya kalau gen ini yang apa ya namanya, yang membentuk sifat. Misalnya kayak sifat rambutnya keriting, kulitnya putih, kulitnya hitam, itu tergantung pada gen. Nah, gen itu dia biasanya punya pasangan, namanya alel. Nah, ketika misalnya gennya itu A, berarti dia kan punya pasangan nih. Biasanya pasangannya itu entah A juga, kalau misalnya A juga berarti jadinya AA. Kalau alelnya itu A kecil berarti A besar, A kecil, kayak gitu ya. Nah, kita lihat dari gambarnya. Di sini kan ada generasi 1. Terus lama-kelamaan berubah bentuknya. Lihat di sini. Ya kan? Ada apa namanya, keturunan baru. Kemudian di sini ada keturunan baru lagi. Dan seterusnya. Karena terjadinya mutasi. Jadi kalau mutasi itu adalah perubahan lokasi gen kalau nggak salah. Nanti Halep bisa cari sendiri mutasi itu apa. Pokoknya karena mutasi itu bisa menyebabkan entah kematian, entah perubahan. Misalnya karena misalnya awalnya dia tuh spesiesnya A, kemudian terjadinya mutasi jadinya spesiesnya B gitu. Bisa itu terjadi karena evolusi.
Nanti Halet bisa searching sendiri. Nah, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Yang A, seleksi yang terjadi bersifat tidak acak. Jawabannya adalah betul. Karena seleksi memang sifatnya itu nggak acak. Karena kan seleksi ya, seleksi. Misalnya kayak seleksi dipilih gitu, dipilih terjadinya seleksi. Pastinya nggak acak. Kalau yang acak biasanya tuh mutasi. Mutasi terjadi acak kepada siapapun, kapanpun. Itu baru mutasi kalau yang acak ya. Kalau seleksi itu sifatnya nggak acak. Kemudian yang B, mutasi yang terjadi merupakan mutasi pada sel-sel somatik. Jawabannya ini juga salah. Karena kalau misalnya kita lihat di sini ada generasi 1, kemudian generasi 2, terus generasi 3, berarti ini berhubungan dengan keturunan. Ya kan? Kalau berhubungan dengan keturunan, ini berhubungannya bukan sel somatik, karena sel somatik ini adalah sel tubuh. Jadi kan sel itu kan ada dua, apa ya? Jadi sel itu ada sel somatik, kemudian ada sel gamet. Kayaknya saya udah pernah ngejelasin juga nih. Kalau sel somatik itu biasanya di tubuh, kalau gamet itu di kelamin. Berarti sel telur itu termasuk dari sel gamet. Karena ini berhubungan dengan generasi, terus menciptakan generasi baru lagi, ya kan berarti menciptakan keturunan, berarti ini berhubungannya dengan sel kelamin. Ya kan, karena ini menciptakan generasi baru, ya enggak? Iya, Miss. Menurut saya mungkin cocok pas itu plastik. Mohon maaf. Oke. Saya membaca intinya tuh dari segi pengalaman korporasi saya nggak melihat sama. Bentar. Dari kompetensi keterangan teori atau organisasi juga karena saya tidak melihat sama sekali. Pasti dari teman saya hanya juga dan saya sama kebenaran awal yang terjadi. Jadi salah ya. Kalau misalnya contoh dari mutasi pada sel-sel somatik, berarti pada sel-sel tubuh, contohnya itu kayak gini. Misalnya suatu organisme atau makhluk hidup, misalnya suatu orang yang memiliki kulit hitam gitu, kemudian terkena kanker kulit gitu, terjadi mutasi, kemudian dia mengalami penyakit kanker kulit. Nah, itu kan berhubungannya dengan tubuh, kan? Terus nanti akan ditularkan ke individu. Nah, itu baru individu yang lain. Nah, itu baru termasuk ke sel, contoh mutasi pada sel-sel somatik. Gitu, dapat dipahami, Halet? Bisa. Oke. Kalau misalnya contoh di atas merupakan gambaran dari makroevolusi, ini juga salah. Karena kalau kita lihat soal, di sini dia masih populasi, dalam sebuah populasi. Kalau misalnya masih populasi, itu masuknya ke mikroevolusi. Jadi masih dalam lingkup yang kecil. Mikro. Kalau misalnya makro, biasanya dia di spesies. Misalnya yang tadi Miss bilang di awal. Awalnya dia spesiesnya A, kemudian dia terjadi mengalami mutasi menjadi spesiesnya B, berubah gitu jadi spesies B. Nah, itu termasuk ke makroevolusi. Contoh-contoh lainnya bisa Halet searching juga ya di Google. Contoh dari makroevolusi atau perbedaan makro dan mikroevolusi. Tapi kalau misalnya terjadi pada sebuah populasi, ini masuknya ke mikroevolusi.
Lanjut. Oke, nah ini yang agak-agak lumayan susah sebenarnya. banyak yang sudah tepat dengan kemampuan dan kapasitasnya untuk berada dalam sebuah tempat yang diharapkan ini menjadi peran fiskal bagi negara. Oleh karena itu, memang kami tidak bisa mengatakan. Pelan-pelan aja kita bahasnya. Diketahui tekstur rambut diatur oleh gen A. Ya, tadi kan Miss bilang, jadi gen itu adalah yang apa namanya? Yang apa sih, kok jadi Miss lupa? Yang mengatur sifat seseorang, misalnya dari rambutnya keriting kah atau rambutnya lurus, bergelombang, itu dipengaruhi oleh gen pada seseorang. Nah, di sini gen A itu masuk ke sifat rambut. Kemudian individu AA itu memiliki rambutnya keriting. Berarti kan kalau kita lihat di sini ada genotip sama fenotip. Biasanya kalau genotip ini dia berhubungan sama gen. Biasanya ditulisnya dalam bentuk huruf, misalnya AA, A besar A kecil itu genotip. Kalau fenotip ini biasanya dilihatnya dalam bentuk fisik. Misalnya dia keriting, bergelombang, lurus, ini fenotip. Jadi bisa dibedakan genotip dan fenotip. Individu AA, A besar, dia fenotipnya rambutnya keriting. Kalau individu A besar A kecil, itu fenotipnya rambutnya itu gelombang. Kalau genotip A kecil, rambutnya itu lurus. Ya. Nah, pada tahun 1940, Pulau Koceng, kita sebutnya Pulau Koceng, itu terkena letusan gunung. Berarti bencana ya, bencana. Sehingga menyisakan 50 orang berambut keriting, 20 orang berambut lurus, 30 orang berambut gelombang. Jadi kita bisa tulis langsung di sini. Yang AA, yang keriting ada berapa, Halet? AA itu Yang 50 keriting, orang. 50. Kalau yang A besar A kecil 30. Iya 30. 30 ya. A kecil 20. 20. Nah, di sini awal bencananya ya. Jadi tuh awalnya 100. Pokoknya awalnya itu jumlahnya 100, tapi setelah terjadinya bencana, sisanya cuma tinggal 50. Awalnya 100, terjadi bencana alam, tinggal 50 orang. Karena kalau misalnya kita hitung, di sini jumlahnya kan 100 ya. Jadi pasti awalnya itu 100 orang. Nah, kemudian setelah 80 tahun, ukuran populasi tersebut itu menjadi 1.000 orang. Berarti ini setelah 80 tahun nih, 80 tahun. Jumlahnya 1.000 orang ya kan. Dari hasil perkawinan acak 100 orang sehingga berada dalam kesetimbangan Hardy-Weinberg. Nanti Miss itu ya, Miss kasih di grup Hardy-Weinberg itu apa? Bentar. Nanti Khaled bisa baca-baca. Atau di ininya ada di bukunya kayaknya. Nah, ini Hardy-Weinberg. Pada tahun yang sama, 2 gelombang migrasi terjadi dari daratan utama menuju Pulau Koceng. Berarti dari pulau lain masuk ke Pulau Koceng.
masing-masing sebanyak 2.000 orang. Nih, 2.000 orang pendatang baru dari pulau lain masuk ke Pulau Koceng. Jika diketahui populasi daratan utama dalam keseimbangan Hardy-Weinberg dan frekuensi ALA besar di sana sebesar 0,3. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Langsung option yang A. Letusan gunung berapi merupakan faktor seleksi alam dan fenotip rambut keriting merupakan sifat yang lebih disukai alam sehingga frekuensinya besar lebih besar pasca letusan. Jawabannya adalah salah. Karena kenapa? Karena letusan gunung Merapi ini kan masuknya ini bencana alam. Kalau bencana alam itu tidak termasuk ke dalam seleksi alam. Jadi kalau letusan gunung Merapi itu masuknya ke suksesi. Ya kan? Kalian sudah belajar ya suksesi, materi suksesi di kelas 10. Jadi letusan gunung berapi itu bukan merupakan faktor seleksi alam, melainkan suksesi. Jadi salahnya di situ. Aduh, sebentar ya, kaki Miss kesemutan lagi. Penuhi kebutuhan vitamin neurotropin B1, B6, B12, efektif atasi kerusakan sel. Terhalat kaki Miss kesemutan. Vaksin Milk Amunizer selain vitamin C 1000 mg, herbal Jinghua, Lianqiao, antivirus elderberry, dan zinc. Yeay, Amunizer. Nah, ini untuk yang option yang A, jawabannya salah. Untuk option yang B, frekuensi alel A besar pada Pulau Koceng setelah migrasi pertama adalah kurang dari 0,4. Berarti ini harus dihitung terlebih dahulu. Oke. Enaknya di jadi bentar. Oke, di sini itu kan awalnya tip AA itu 50, A besar A kecil yang bergelombang itu 20, A kecil yang lurus itu jumlahnya 30.
Nah, di sini itu kan ditanyanya adalah alel A besar. Berarti kita carinya ada alel A-nya aja, berarti A-nya aja ya. Di sini kan frekuensi AA. Karena kita cari cuman A-nya, ini kan 50, benar. Dibagi 100, karena jumlahnya itu ada 100. Maka hasilnya adalah 0,5. Kalau misalnya kita cari cuman frekuensi dari alel A-nya, maka dari sini jumlah yang ini itu kita akarin aja. Akar dari 0,5 itu jumlahnya 0,7. Nah, kita udah dapat kan alel A besarnya. Kalau misalnya kita cari alel A kecil, berarti itu adalah 1 dikurang 0,7. Kenapa 1? Jadi karena jumlahnya itu harus 1. Sama dengan 0,3. Jadi 0,7 ditambah 0,3 hasilnya adalah 1. Totalnya jadi harus 1 ya. Maka di sini 0,3. Udah dapat alel A besarnya 0,7, alel A kecilnya 0,3. Kemudian setelah migrasi pertama, berarti kan setelah migrasi pertama adalah yang 2.000 orang ini masuk dari Pulau B. Kenapa? Kan terjadi 1.000 orang. Iya 1.000. Setelah 80 tahun. Setelah 80 tahun, jumlahnya kan jadi 1.000 orang. Terus dari migrasi dari pulau lain 2.000 orang. Kita tulis di sini berarti alel A-nya itu kan kita tulis yang ini 0,7. Alel A kecilnya 0,3. Nah, kalau di Pulau B, kayaknya ada di soal deh, dia berapa ininya, sebentar. Kalau di Pulau B, frekuensi alelnya itu 0,3. Nih 0,3. Berarti di sini A kecilnya, di sini A besarnya 0,3 kalau pulau yang B. Berarti di sini 0,3, yang alel A besarnya baru 0,7. Pokoknya biar hasilnya adalah 1 ya, totalnya 1. Nah, kemudian kita fokusnya di ininya aja deh, di alel A besarnya. Berarti ini dihapus saja yang alel A kecilnya, karena kita udah dapat A besar. Nggak bisa dihapus ya? Ya, salah hapus. Tadi alel A besarnya adalah 0,3. Kemudian kita tambah. Populasinya digabung. Tapi sebelum itu kita jumlahin dulu nih. Alel yang A besar itu 0,7 dikali sama jumlah populasi orangnya. Nih, orangnya kan ada 1.000. Berarti karena alel itu kan dia berpasangan. Punya 2. Berarti kalau 1.000 itu dikali 2, berarti 2.000. Jadi kan alel itu pasangan gen ya. Jadi 2.000. Nah, 0,7 dikali 2.000 itu totalnya 1.400. Ini yang di Pulau Koceng. Kalau yang di Pulau B,
Karena kan kita mau gabungin dari Pulau Koceng sama pulau yang migrasi pertama, yaitu Pulau B. Kalau yang dari Pulau B, kita lihat frekuensi ALLA besarnya itu 0,3 dikali 2000. Kalau 2000 berarti ALLA ada berapa? Dikali 2. Berarti jadinya berapa kali? 600 ya. 2000 dikali 2 dulu nih. 2000 dikali 2 dapat berapa? 4. Oh iya, 4000. 4000. Nah, baru 0,3 dikali 4000 sama dengan 7.200. Nah, kalau kita udah dapat nih, berarti ini kan yang di Pulau Koceng ALLA besarnya itu 1.400, yang ini tuh 2.200. Kita tambahin, 1.200. 1.200. Tambahin 1.400 ditambah 1.200. Jadi ini gabungan ya, gabungan frekuensi ALLA besar di Pulau Koceng sama pulau yang migrasi, Pulau B ya. Misalnya contohnya kita tulisnya Pulau B aja. Jadi ini adalah pulau migrasi pertama. Nih pulau migrasi pertama. Kalau kita tambah, terus kemudian kita bagi total jumlah jumlah populasi di Pulau Koceng ditambah populasi Pulau B ada berapa? Jumlah orangnya. 1.000 ditambah 3000. 3.000. Kemudian dikali 2 karena alel itu berpasangan. 6000. Berapa? 3.000 dikali 6.000. Itu sama dengan 0,433 sekian. Nah, kita udah dapat nih ALLA-nya untuk migrasi pertama. Karena kan di sini option yang B, frekuensi ALLA pada Pulau Koceng setelah migrasi pertama adalah kurang dari 0,4. Tapi setelah kita cari, ternyata hasilnya itu lebih dari 0,4 ya kan, karena hasilnya 0,44 sekian. Ya, berarti jawabannya Salah. salah. Kalau untuk yang C, frekuensi ALLA kecil di Pulau Koceng setelah migrasi kedua bertambah sebanyak 0,04 dari frekuensi ALLA setelah migrasi pertama. Berarti ini harus dihitung juga. Pindahin aja optionnya. Oke, untuk yang ALLA kecil, di sini kan ALLA kecilnya itu yang pertama, bentar. Aduh, bagi saya kesempatan. Bentar ya, Halet. Ya, Miss. Oke, Bang Arya.
Saya juga sebagai DPR Komisi 6 apakah betul ada di roadmap-nya PT Telkom konten itu, Pak Ernest? Ya, memang di dalam roadmap yang diberikan Telkom berinovasi kepada hal yang sifatnya inovasi, salah satunya bagaimana mendorong tumbuh dan berkembangnya saham. Tapi menurut saya ini konsepnya berbeda, dan menurut saya sangat tidak kemungkinan inovasi dan beraktivitas lebih baik didorong. Sehingga kemudian kebijakannya lebih baik kepada Jakarta. Yang ini menjalin jaringan internasional, kemudian memperkuat terhadap jaringan nasional, dan tentu untuk konten-konten ini kan sebetulnya space-nya kecil gitu ya. Kalau menurut saya memang memiliki kemampuan itu, ya kan banyak perusahaan yang memang juga bergerak untuk mendorong aktifnya. Oke, artinya tidak tepat ketika konten ini digital content dikatakan bahwa berdasarkan dari roadmap atau Telkom harusnya ada anak perusahaan. Tapi untuk dijawabnya nanti karena kita harus mendengarkan komandan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Jeda azan dulu ya.
Oke, kalau untuk option yang C, itu kan frekuensi alel A kecil di Pulau Koceng setelah migrasi kedua bertambah sebanyak 0,04 dari frekuensi alel setelah migrasi yang pertama. Jadi dilihatnya dari alel A kecilnya. Oke, di sini kan dapat nih A kecilnya. Harusnya kalau di sini 0,3, 0,3 Oke, nah di sini kan udah dapet nih alel A besarnya itu yang terakhir ya, ini jumlah populasi yang jumlah frekuensi alel A besar yang terakhir. Itu kayaknya tadi kita udah dapat 0,433. Kita buat yang lebih besar deh. 0,433. Dah, untuk cari alel A kecilnya itu tinggal 1 dikurang 0,433. Jumlahnya itu 0,566. Nah, berarti kita udah dapat nih frekuensi alel A besar sama alel A kecilnya. Kemudian dari situ berarti kita jumlahin dengan populasi orangnya. Kayak yang di atas. Berarti karena ini pakainya yang ditanyanya ada alel A kecil, berarti kita pakainya yang alel A kecilnya 0,566 dikali populasi yang terakhir kan ini udah digabung. 1.000 orang ditambah 2.000 orang. Berarti di sini udah 3.000 orang ya. Karena ini kan udah hasil dari gabungan ya kan, gabungan dari Pulau Koceng sama Pulau B-nya. Berarti 3.000. Berarti 3.000 dikali 2 berapa, Khaled? 6.000. 6.000. Nah, berarti 0,566 dikali 6.000 sama dengan 3,360. Ini
Kemudian digabung sama migrasi kedua. Ternyata ada migrasi kedua lagi. Berarti di sini migrasi kedua dengan alel yang sama kayak gini. 0,3 berarti A kecilnya 0,7 dengan jumlah yang sama 2000 juga. Ya, sama persis kayak ini, jadi copy paste aja ke sini ya. Berarti kita hitung A 0,7 dikali populasi alelnya berapa? Ini kan 2000, berarti berapa? Dikali 2. 4.000. 4.000. Berarti 0,7 dikali 4.000 sama dengan 2.800. Kita udah dapat nih 3360 sama 2.800. Kemudian hitung sama persis kayak gini. 3360 ditambah 2.800. Kemudian dibagi, kita tambahin populasinya di sini 2.000, di sini 3.000, berarti kita tambahkan jadinya 5.000. Nah, 5.000 dikali 2. 10.000. 5.000 dikali 2. 10.000. 10.000. Sama dengan 0,616. Nah, ini populasi alel A kecil. Nah, pertanyaannya adalah frekuensi alel A besar di Pulau Koceng setelah migrasi kedua bertambah sebanyak 0,04 dari frekuensi alel setelah migrasi pertama. Berarti yang dari migrasi pertama itu dikurang dengan migrasi yang kedua. Jadi kan migrasi yang pertama itu adalah hasilnya 0,566 yang ini. Yang sebelum migrasi ya. 0,566 ini untuk alel A kecil. A kecil 0,566. Terus kemudian kalau yang migrasi kedua itu jumlahnya 0,616. Nah, ini kita genepin aja jadinya 0,7 sama 0,6 kita genapin aja 0,57 0,61 tinggal dikurang 0,61 dikurang 0,57 jawabannya berapa Halep? Coba lihat kalkulatornya, bisa nggak? Hasilnya 0,04 bukan?